Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Diantari dari kelompok 3 dengan pita warna hijau. Di sini saya akan menerangkan materi dengan penanganan gigitan ular dan drowning atau tenggelam. Pertama-tama saya menjelaskan tentang gigitan ular. Nah, gigitan ular dapat menjadi masalah kegawat darurat medis yang dapat mengancam hidup manusia. Bisa ular mampu mengganggu fungsi pernafasan, menyebabkan gangguan pendarahan, fungsi ginjal, serta merusak jaringan lokal yang menyebabkan terjadinya disabilitas permanen atau amputasi. Nah, terdapat 3 famili ular berbisa yang terdapat di Asia Tenggara, yaitu Elapidae, Vibridae, kemudian Colubridae. Nah, Elapidae memiliki taring depan yang pendek. Kemudian famili ini termasuk korba, king korba, dan lain-lain. Nah, Elapidae memiliki bentuk tubuh yang panjang, kurus, warna uniform dengan sisik halus yang simetris pada bagian dorsal kepalanya. Nah, kemudian ada Vibridae, memiliki taring panjang, kemudian normalnya terlipat datar ke rahang atas dan akan muncul saat menyerang. Nah, kemudian ada Colubridae. Beberapa spesies yang penting secara medis dalam famili Colubridae telah diidentifikasikan di Asia Tenggara. Contohnya adalah Rhabdopis subminiatus yang dapat menyebabkan gangguan hemostasis dan gagal ginjal akut. Nah, ada juga manajemen gigitan ular. Yang pertama yaitu pertolongan pertama. Pertolongan pertama dilakukan segera setelah gigitan ular dan sebelum pasien sampai di rumah sakit atau klinik. Dapat dilakukan oleh korban maupun orang lain dengan prosedur yang disesuai. Pertolongan pertama yang direkomendasikan adalah upaya penanganan korban melakukan imobilisasi seluruh tubuh korban dengan membaringkannya dengan recover position dan melakukan imobilisasi pada tangan atau kaki yang terkena gigitan, baik menggunakan sling, split, maupun metode pressure banding immobilization atau PBI. Selain itu, transportasi secepat mungkin korban menuju ke fasilitas kesehatan terdekat dan apabila kemungkinan bersama dengan ular yang menggigit. Nah, karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari penanganan medis korban. Kemudian yang kedua yaitu pertolongan di rumah sakit. Gigitan ular merupakan suatu kegawat darurat medis sehingga riwayat atau tanda dan gejala pasien harus didapatkan secepat mungkin agar penata laksanaannya sesuai dan dapat dilakukan. Nah, pasien harus ditenangkan terlebih dahulu untuk mengurangi tingkat kecemasannya. Penanganan awal berupa primary survey yang direkomendasikan oleh panduan Advice Trauma Life Support dengan mempertahankan airway, breathing, circulation, serta memperhatikan tanda hemodinamik dan gejala penyebaran bisa ular. Nah, pemberian profilaksis tetanus, antibiotik dan analgesik selain NSAID dapat diberikan mengingat terdapat risiko pendarahan. Kemudian yang ketiga yaitu anti bisa ular. Pemberian anti bisa ular dilakukan segera mungkin jika pasien memenuhi indikasi. Hal ini dikarenakan anti bisa ular memiliki harga yang relatif mahal dan ketersediaannya yang terbatas. Nah, di Indonesia anti bisa ular polivalen diproduksi oleh Bio Farma untuk menangani bisa ular, yaitu Nirnanja subpatatic, Bugarus fasciatus, dan Cholesolasma rhodostoma. Kemudian yang keempat adalah manajemen luka gigitan ular, yaitu pada gigitan tubuh yang digigit dapat terbentuk bula yang besar dan tegang yang membutuhkan aspirasi jika terancam ruptur. Nah, abses harus dibersihkan, surgical debridement diidentifikasikan untuk menghilangkan risiko sepsis anaerobik agar tidak terjadinya infeksi pada luka gigitan. Pasien dapat diberikan antibiotik spektrum luas seperti gentamicin dan menzilpenicillin, amoxicillin atau cefalosporin dan gentamicin. Deteksi dini terhadap sindrom kompartemen juga penting. Observasi adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakompartemen seperti pembekakan disertai nyeri hebat yang immobile dan dingin. Kemudian anti bisa ular harus segera diberikan karena dapat menurunkan tekanan dan nekrosis. Nah, fasiotomi hanya diindikasikan jika tidak ada perbaikan setelah pemberian anti bisa ular. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang tenggelam atau drowning.
Tenggelam atau drowning diidentifikasikan sebagai kematian karena akvisi dalam 24 jam akibat terendam pada cairan, terutama air. Sementara WHO mendefinisikan tenggelam sebagai suatu proses kerusakan pernafasan akibat masuknya sebagian atau seluruh air ke dalam sistem pernafasan. Tenggelam bisa merupakan kejadian utama atau sekunder dari beberapa kejadian. Misalnya kejang, trauma kepala atau spinal, aritmia jantung, hipotermia, konsumsi obat atau alkohol, pingsan, apnea, hiperventilasi atau bunuh diri atau hipoglikemia. Proses tenggelam terjadi secara diam-diam dan cepat. Gambaran klasik dari korban adalah helplessy, gasping atau terengah-engah dengan pasrah, dan thrashing di dalam air. Kemudian pada semua runtutan peristiwa tenggelam dimulai dengan kepanikan dan keinginan bernafas karena terlalu lama menahan nafas. Refleks keinginan bernafas menyebabkan air tertelan dan sebagian kecil air masuk ke paru. Aspirasi air menyebabkan spase laring yang leading asfiksia. Kehilangan kesadaran menyebabkan relaksasi otot dan allow air masuk ke paru-paru. Adanya air di dalam paru menyebabkan perkembangan ketidakcocokan ventilasi dan perfusi yang menyebabkan hipoksemia sistemik. Tenggelam dibedakan dari bentuk lain dari henti jantung dalam berhentinya pernafasan sebelum henti jantung. Akibat dari hipoksia, berkembanglah asidosi metabolik yang ekstrim. Akibat terjadinya odem cerebral dan nekrosis tubular akut, hipotermia asap kali terjadi pada kasus penenggelaman. Hal ini dapat mengakibatkan efek neuroprotektif khususnya pada anak. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi morbiditas dan mortalitas dari kasus tenggelam adalah hipoksia dan asidosis. Kerusakan sistem saraf pusat atau SSP dapat terjadi akibat hipoksia selama tenggelam atau akibat dari aritmia, cedera pulmoner yang berlanjut, kemudian jejak reperfusi atau disfungsi multiorgan. Berdasarkan AHA Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2010, RGP pada pertolongan korban pertolongan drowning sirkus ABC tetap dipertahankan oleh karena sifat hipoksia dari arrest yang terjadi, sehingga apabila korban hanya mengalami henti nafas dapat segera respon tindakan yang diberikan. Indikasi penghentian RGP adalah apabila pasien sadar atau dapat bernafas spontan, pasien meninggal, atau penolongan mengalami kelelahan. Korban terlebih dahulu dikeluarkan dari air secara hati-hati dengan pradu cedera servikal. Pada penolong tidak boleh mengasumsikan bahwa korban tidak dapat ditolong kecuali korban sudah meninggal beberapa saat lalu. Panggil bantuan defibrilator atau AED. Kemudian jika ada, buka baju pasien, dilakukan pengecekan CIB atau circulation, airway, dan breathing. Kemudian segera lakukan RGP. Jika pasien mengalami penurunan status mental, periksa jalur nafas dari benda-benda asing dengan manuver finger swab. Sesaat setelah AED datang, segera pasang alat tersebut dengan mengeringkan badan pasien terlebih dahulu. Kemudian usahakan pemasangan tidak mengganggu atau mengganggu kompresi seminimal mungkin. Kemudian setelah pemberian kejutan, periksa kembali nadi dan pernafasan. Jika nadi dan pernafasan kembali, posisikan pasien ke recovery position. Jika ritme unshakable RGP terus dilakukan hingga bantuan datang atau ritme shockable. Kemudian korban dapat muntah saat dilakukan kompresi dada. Jika muntah, miringkan tubuh korban dan bersihkan muntahannya dengan menggunakan jari. Kemudian pakaian atau pakaikan sedotan to suction. Jika dicurigai cedera spinal, korban digulingkan sedemikian rupa sehingga kepala, leher, dan badan berputar sebagian. Sebuah unit
untuk melindungi cedera spinal. Nah, mungkin dari pemateri yang saya sudah paparkan, mungkin dari saya segitu saja. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.